Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Iya. Silakan duduk Pak. Ya, makasih Bu. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kebetulan ini saya datang bertemu Ibu menghadapi Ibu ada kepentingan guna mengetahui beberapa hal tentang keputusan-keputusan Ibu sebagai kepala sekolah di dalam selama ini. Baik Pak. Boleh Iya, boleh. Iya, iya. Jadi begini Bu, saya ingin tanyakan ini selama ini saat menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana sih Ibu itu bisa mengidentifikasi atau mengetahui suatu kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral selama ini? Sebenarnya banyak hal yang saya alami selama menjadi pemimpin, karena memimpin sebuah sekolah, apalagi ini SD Peti mempunyai 40 guru, tentu 40 guru karakter guru itu bermacam-macam, orang tua, siswa. Jadi selama 6 tahun saya menjabat kepala sekolah, sudah banyak hal kasus yang saya alami maupun itu, dan awalnya itu karena ada yang datang curhat. Oh, curhatan ya. Curhat. Curhatan. Jadi sebenarnya saya tidak mengatakan mereka melapor, tapi Iya. mereka curhat sebagai orang yang sebagai keluarga, sebagai guru. Jadi dia merasa bahwa problema yang dia hadapi itu harus ada jalan keluarnya. Nah, ketika mereka curhat, saya langsung menyiapkan waktu saya untuk berbicara dari hati ke hati. Kemudian saya mengatakan sebenarnya kapan itu terjadi, kenapa bisa, kalau dia sudah menunjukkan orangnya, saya mengatakan kalau begitu lagi mungkin ada waktu saya kita bertemu berdiskusi seperti itu. Ya, jadi dapat mungkin saya simpulkan bahwa cara identifikasi Ibu itu mungkin melalui selain dalam pengamatan, tentunya paling banyak yang melalui curhat, Bu, ya, curhat dari orang tua ataupun guru-guru itu sendiri ataupun siswa mungkin. Dan setelah itu mungkin Ibu identifikasi dengan cara menanya yang apa masalahnya dan sebagainya gitu, dengan cara Mencarikan solusi terbaik untuk problema yang dihadapi. ya. Terus yang kedua Bu, bagaimana Ibu bisa menjalankan atau mengambil suatu keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk dalam kasus-kasus yang mana ada kepentingan yang sama-sama benar. Pasti di situ mungkin Ibu pada saat dia sudah mengutarakan persoalannya mungkin kayaknya yang benar, ini juga kayaknya benar gitu. Berarti itu termasuk dilema etika mungkin dalam hal ini yang mengandung nilai-nilai sama-sama mengandung nilai kebajikan di situ. Mungkin bagaimana Ibu mengambil keputusan? Kalau sebenarnya di sini beratnya sebuah pemimpin, karena susah untuk berkata tidak. Iya. Ya, susah juga untuk berkata ya. Jadi antara ya dan tidak kita pasti ada pertimbangan-pertimbangan dari diskusi atau masukan-masukan yang teman-teman guru sampaikan ke kami. Bahkan biasa saya melibatkan orang lain, katakanlah guru lain untuk memintai pertimbangan. Tapi saya lakukan itu tanpa sepengetahuan yang ada problem. Seperti baru-baru ini sebenarnya banyak problem, tapi ada yang problem baru-baru ini yang menurut saya sangat dilematis Pak. Karena kita tahu bersama bahwa ada salah satu guru yang menurut yayasan harus keluar, tapi menurut teman-teman dan saya pribadi masa dengan persoalan yang sepele seperti itu, dengan pengabdiannya yang hampir
ke 20 tahun Wow. harus dia keluar tanpa melalui sebuah proses, tanpa melalui sebuah kebijakan harus dinyatakan nonaktif. Padahal tidak ada kode etik yang dilanggar Bu ya di sekolah. Tidak ada masalah dengan siswa, tidak ada masalah dengan Guru. orang tua, guru. Betul. Semua jam mengajarnya juga dilaksanakan dengan baik. Hanya saja ketika ODD memang yayasan melakukan ODD, Pak Iwannya ini ada kepentingan keluarga sehingga tidak bisa hadir. ODD-nya juga pemberitahuan mendadak Sabtu siang, kemudian ODD-nya hari Jumat Minggu, otomatis bukan jam kerja. Sudah ada keperluan keluarga. Jadi dia bilang walaupun saya beranjak ke situ, saya mungkin tidak bisa lagi dapat ini waktunya. Nah, salahnya saya waktu itu saya aktif juga dan saya sudah sampaikan ya, saya yang lupa menyampaikan karena penyampaiannya ini juga terjadi pada saat proses ODD. Jadi pada saat setelah saya berniat menyampaikan setelah ODD, saya yang lupa. Dan itu saya sudah utarakan, tapi mereka tetap bersikukuh untuk mengatakan bahwa dia tidak hadir, dia tidak ada nilai. Nah, inilah yang saya perjuangkan, termasuk alhamdulillah bantuan teman-teman guru yang begitu merasa empati, menyampaikan beberapa saran. Ibu menghadapi, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan menghadap baik-baik, menyatakan ini, tapi mereka mengatakan bahwa tidak bisa karena tidak ada nilai, hanya satu, tidak bisa karena tidak ikut ODD. Maka teman-teman semua bersikukuh untuk sama-sama ke pengurus. Nah, kemudian setelah itu sebenarnya teman-teman juga mau menghadirkan orang tua, tapi saya mengatakan jangan dulu, kita dulu semua perjuangkan. Alhamdulillah yayasan dulu dengan tetap membiarkan atau Pak Iwannya tetap menjalankan tugas dengan harapan Pak Iwan bisa bisa memasukkan berkasnya seperti yang dia minta. Alhamdulillah Pak Iwan sekarang tidak menjalankan tugas, tapi itu saya pikir sebuah dilematisnya itu karena harus melibatkan komite juga. Tapi kebijakan ketua itu juga sangat bagus. Saya menyampaikan bahwa Pak Iwan itu bukan hanya sekedar mengajar, Pak Iwan itu juga masuk salah satu panitia di dalam UMBK. Jadi pada saat ujian terus kosong kan tidak baju, pertimbangan itu ya, jadi bila saya simpulkan terdapat suatu dilema dalam hal ini, seorang guru yang pengabdiannya sudah lama, kontribusinya di sekolah luar biasa, kemudian dalam satu hal beliau itu dikeluarkan dari yayasan. Nah, dilemanya bagaimana kita sebagai pemimpin untuk memperjuangkan hal ini, padahal guru tersebut tidak ada kode etik yang dilanggar. Nah, di situ sehingga sama-sama sebenarnya ada yang benar dari unsur guru tersebut benar, dari unsur teknis yang dilaksanakan oleh yayasan juga benar gitu. Jadi dilemanya bagaimana sehingga ibu bisa, alhamdulillah sudah bisa teratasi. Namun mungkin boleh dirincikan Bu, kira-kira langkah-langkah atau seperti apa yang bisa ibu lakukan selama ini untuk mengatasi dilema itu. Mungkin yang pertama, yang kedua dan seterusnya. Kalau pertama itu melihat dulu problemanya melalui curhat ataupun masukan dari guru atau seseorang yang merasa ada masalahnya. Kemudian setelah itu saya lihat siapa yang harus saya libatkan. Jadi banyak problem tapi tidak semua bisa dilibatkan. Ada beberapa orang yang mungkin bisa memberikan perkembangan, memberikan solusi. Setelah itu saya lihat beratnya ini masalah di mana. Kemudian celahnya untuk
jalan keluar. Solusi. Ya, solusinya apa? Jadi solusi-solusi yang biasanya solusi ini juga saya tawarkan kepada kedua belah pihak. Misalnya ada sengketa, saya tawarkan bahwa kalau melihat tadi curhatmu, melihat tadi pendapatmu, mungkin jalan keluarnya seperti ini. Nah, kalau toh mereka bisa menerima dengan baik, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang merasa bahwa saya tidak cocok di posisi ini, misalnya katakanlah harus bergeser tempat mengajar, saya tidak cocok begini Bu, saya kan tidak biasa. Oke, ada peluang di sini, bagaimana? Jadi dia katakan oke, kalau itu saya terima, oke kalau begitu. Dan setelah itu di terakhir bahwa saya sampaikan ke semua guru di dalam rapat bahwa ada seperti ini, jadi ini saya pindahkan ke sini. Jadi di final tetap ada namanya di surat tugas Pak. Surat tugas guru. Iya, jadi saya itu problemnya dulu Pak. Iya betul, luar biasa. Ini ada problem baru, jadi contoh problem baru yang diberikan Ibu tadi. Jadi dalam hal ini langkah-langkah Ibu yang Ibu gunakan itu pastinya melihat dulu problema itu, masukan dari guru, curhatan dari guru. Setelah itu Ibu melibatkan beberapa orang yang mungkin bisa berkepentingan di situ atau bisa membantu. Kemudian Ibu bisa melihat berat masalahnya atau apakah masalahnya ini seperti apa gitu, mungkin identifikasinya seperti itu. Kemudian Ibu biasa mengambil solusi dengan misalnya guru yang ada dua guru yang dilema etikanya atau kebijakannya sama. Dalam hal ini Ibu menawarkan atau meminta kepada mereka apa yang terbaik gitu. Membuka diskusi. Karena kan kalaupun saya harus menetapkan langsung, ada namanya merasa seperti itu bahwa kan makanya sebagian orang mengatakan Ibu lemah, tapi saya bilang saya itu melakukan ini karena saya tidak mau ada otoriter di sini. Bahwa saya langsung menekankan kok begitu, tidak boleh begini, itu kan otoriter. Tapi kalau saya mengatakan ada begini, sebaiknya kamu begini, langsung saya bilang bagaimana menurutmu? Itu kan lebih aman, menurut saya lebih aman. Walaupun sebagian orang mengatakan bahwa itu lemah sebagai pemimpin, tapi saya justru mengatakan di situ letak kekuatan saya. Kalau menurut saya, karena saya tidak mau otoriter Pak. Karena setiap guru pasti punya potensi, ada kekuatan yang dimiliki, kecerdasan masing-masing untuk menemukan solusi. Belum tentu saya tahu itu Pak. Misalnya saya tempatkan si A harus kok begini, sementara dia sebenarnya kecerdasannya di ini. Jadi kan jadi mereka jadi merasa akhirnya di situ juga dia merasa mengajarnya juga ogah-ogahan atau melayaninya orang tua murid. Pada kita swasta pelayanan ke depan harus. Nah kalau tidak dengan hati kan tidak bisa Pak. Selanjutnya Bu, kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu paling apa, dengan cara apa yang paling efektif? Hal-hal yang kalau saya itu diskusi. Baik, langsung mungkin secara langsung Bu ya? Secara langsung, karena kalau saya misalnya kita yang problem, lalu saya mencari permasalahan itu di B atau di C, itu kan jadi berkembang. Mending langsung saya buka diskusi, ada seperti ini Pak, bagaimana itu betulkah? Kalau memang tidak betul, kenapa? Atau kalau betul, kenapa bisa? Kalau memang tidak betul, berarti dilakukan sudah seperti itu. Jadi saya itu tidak mau terlalu luas dan mengambang ke orang-orang yang tidak pada tempatnya. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya apa nih? Tantangannya menurut saya kadang ada juga guru yang tidak terlalu terbuka Pak. Terbuka, tidak terbuka ya. Di lain kesempatan bagaimana tadi itu harusnya saya tidak begitu. Tadi kan saya tanya.
Jadi itu tantangan yang paling saya rasakan berat ketika saya sudah berdiskusi, dia sudah iakan, terus di belakang ada lagi bahasa yang kayak tidak menerima. Nah, jadi seperti itu yang menurut saya berat, Pak. Karena ibu ini kiranya inginnya untuk mereka terbuka supaya sama-sama mencari solusi. Ketika mereka tidak terbuka, maka kita tidak akan bisa menemukan solusi yang terbaik. Karena di lain tempat ada lagi ketidakpuasan, Bu ya. Iya, betul. Oke, baik. Selanjutnya Bu, apakah ibu ini selama memiliki sebuah kalau ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dulu nanti kita selesaikan, atau bentuk prosedur apa yang ibu ambil atau jalannya? Selama ini saya tidak punya jadwal, Pak, karena problema itu tidak terjadwal. Oh iya, jadwal betul ya Bu. Ketika Problem tidak terjadwal. Ya, problema tidak ada jadwal mau itu. Besok saya harus bermasalah dengan ini. Jadi misalnya ketika ada masalah, saya melihat juga kesempatan saya, waktu yang tersedia, kemudian waktu yang bersangkutan sendiri. Karena misalnya mengajar bisa tidak mengganggu. Iya, harus dengan waktu yang tapi banyak. Kalau misalnya problema itu harus diselesaikan segera, secepatnya juga secepat itu. Jadi kita melihat masalahnya, kondisinya, kemudian waktu saya. Jadi ada beberapa itu. Betul. Jadi intinya disesuaikan dengan masalah ataupun problem yang ada. Ketika misalnya problem ini bisa diselesaikan besok hari, mungkin ataupun waktu yang senggang, orang bilang gitu, tidak mengajar gurunya dan sebagainya, waktu itu bisa langsung dipanggil atau diskusi, ya. Jadi saya intinya itu saya untuk sebuah problem saya tidak punya jadwal. Tidak punya jadwal. Kecuali kalau program yang punya jadwal. Ya, betul, program. Selanjutnya Bu, adakah seorang atau faktor-faktor yang mendukung selama ini untuk mempermudah membantu ibu dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pastinya ada, Pak. Termasuk yang bersangkutan. Iya, keterbukaan tadi. Termasuk yang bersangkutan. Sangat membantu saya untuk mengambil sebuah tindakan atau keputusan. Ataupun senior-senior yang melihat, ataupun yang katakanlah yang biasa kan ada namanya sahabat, Pak. Iya. Jadi saya tahu bahwa ini dekat dengan ini. Saya biasa juga korek-korek info dari orang itu. Tapi itu juga saya tidak serta-merta, Pak. Mempercayai. Ya, jadi ada hal-hal yang harus saya sampaikan, ada tidak. Seperti itu. Jadi saya tidak menentukan bahwa si A ini yang full membantu saya dalam problem ini, tapi lihat dulu masalahnya. Jadi saya melibatkan siapa itu tergantung siapa yang bermasalah dan apa permasalahannya. Iya, jadi kalau saya simpulkan berarti ada faktor yang mendukung suatu penyelesaian masalah itu ya. Iya. Misalnya keterbukaan dari yang bersangkutan. Kemudian kalau masalah yang membantu, kita melihat mungkin ada yang bisa lebih bijak gitu, yang lebih dituakan atau lebih dekat dari yang bersangkutan ya gitu. Jadi ada semacam pendekatan persuasif. Iya. Baik Bu, selanjutnya dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil suatu keputusan dilema etika? Setelah refleksi atau mungkin pelajaran saya mengambil pelajaran bahwa menangani sebuah masalah itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah, gampang-gampang sulit ya. Gampang-gampang susah. Kemudian kalau kita mau bersabar dan mau terbuka, mau dengan menangani dengan hati, Pak, insya Allah seberat apapun problema pasti terselesaikan. Iya betul, itu kuncinya Bu ya. Tanpa dijotos. Iya betul, dengan hati, dengan komunikasi yang baik. Yang terakhir Bu, ini terakhir, jadi
apa rencana ke depan Ibu dalam menjalani suatu pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Sebenarnya saya berharap tidak ada problema Pak. Iya, namun ya sebenarnya tapi seseorang mengatakan bahwa hidup ini penuh problema karena kalau orang meninggal, orang hidup itu pasti penuh tantangan, penuh problema. Jadi ke depan ini saya tetap ingin siapapun yang punya problem terbuka ke saya, terbuka ke saya, mau curhat, kemudian siap berdiskusi, kemudian bisa membuka diri, kemudian selalu saya mengatakan bahwa harus ditangani dengan hati, dengan kepala dingin, tidak boleh emosi. Kalaupun ada emosi harusnya sesaat saja, namanya manusia pasti ada emosi. Tapi kita antar semua itu bahwa sesaat saja. Jadi problema itu Pak tidak boleh dicari, tapi tidak boleh juga dihindari, harus diselesaikan. Ya, dan itu saya itu yang penting sama problema itu kita selesaikan bersama. Iya. Jadi tingkat keberhasilan atau efektivitas dari pengambilan keputusan Ibu itu biasa Ibu ditandai dengan adanya apa gitu? Adanya keikhlasan keduanya, misalnya yang bersengketa menerima. Ketika mereka sudah ikhlas, dan untuk menerima, tersenyum, berarti itu sudah efektif. Saya itu selalu mengatakan bahwa kalau misalnya di ruangan ini saya menangani, saya mengatakan bahwa keluar dari ruangan saya itu dengan senyum. Ya, tidak ada lagi masalah, dusta dan sebagainya. Baik Bu, terima kasih banyak. Alhamdulillah, saya mendapat banyak pelajaran dari kepemimpinan Ibu ini. Luar biasa, mudah-mudahan ini menjadi suatu pelajaran bagi saya, ya bekal bagi saya, yang kemudian juga untuk kita perbaiki sekolah. Iya, terima kasih banyak Bu. Ya, semoga sukses. Amin, terima kasih. Bisa memimpin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.